Aku 8 tahun menikah. Tapi aku baru sadar, kenapa suamiku berubah. Ternyata ada 7 kesalahan yang gak aku sengaja lakuin sebagai istri, yang bikin laki-laki paling sayang sekalipun lama-lama ilfil dan bisa selingkuh. Kalau kamu gak mau ngalamin kayak aku, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Solusi Hubungan. Terkadang kita sayang banget sama suami, tapi caranya aja yang salah. Yang niatnya pengen dekat, malah bikin suami menjauh. Yuk, kita bahas 7 kesalahan ini satu-satu. 1. Jadi ibu buat suami, bukan sebagai istri. Kesalahan pertama, kita terlalu jadi ibu buat suami kita. Kata-kata kayak, "Pah, naruh baju jangan di situ. Bangun, udah siang." Atau sekedar bilang, "Makan dulu sana." Niat kita memang baik. Kita merasa kita perhatian, tapi di otak laki-laki, dia ngerasa kayak anak umur 5 tahun yang diatur-atur. Laki-laki nikah buat cari istri, tempat dia manja, tempat dia jadi raja di rumahnya. Bukan nyari ibu kedua. Solusinya, ganti kalimatnya dari "Pah, mandi sana" jadi "Pah, air anget udah bunda siapin loh." Biar capeknya hilang. Nah, beda kan rasanya, yang satu nyuruh, yang satu ngelayanin. 2. Curhat masalah rumah tangga ke orang tua. Jujur ini fatal banget. Aku pernah ngelakuin ini. Lagi berantem sama suami, telepon ibu di kampung. "Mah, suami aku giniin aku. Sekali kamu cerita ke orang tuamu, seumur hidup orang tuamu bakal susah respect sama dia. Sekalipun kalian udah baikan, image suami di mata orang tuamu udah rusak." Terus gimana dong? Curhat ke siapa dong? Jawabannya, curhat ke Allah. Sholat, buat yang non-muslim, kalian bisa berdoa, minta jalan keluar. Terus kalau udah dingin, ngomong baik-baik, berdua sama suami. Kalaupun butuh orang ketiga, cari ustadz atau konselor nikah yang netral. Bukan keluarga, ini jaga wibawa suami kamu. 3. BA ending in suami dengan orang lain. Coba papa kayak suami Mbak Rina. Suaminya perhatian, romantis. Kalimat ini peluru buat hati laki-laki. Gak ada orang yang tahan dibanding-bandingin, termasuk kita sebagai istri. Harga dirinya akan hancur. Kita ngerasa cuman pengen ngingetin dan memotivasi. Tapi bagi dia, istri gue gak pernah bersyukur sama gue. Lama-lama, dia males usaha, percuma copek-copek. Toh, tetap dibandingin. Mending gini, apresiasi hal kecil, "Pah, makasih ya. Udah jemput, bunda seneng banget." Laki-laki itu suka dipuji dikit. Semangatnya nambah 100%. 4. Menjauh secara batin dan fisik. Kita tahu, kadang kita capek, urus anak, masak, tambah lagi sering berantem. Jadi ketika suami deketin, kita nolak. "Aduh pah, aku capek." Jangan pernah abaikan mereka ya. Suami akan merasa ditolak. Sebagai laki-laki, itu juga yang membuat suami jadi jahat di luar rumah. Ingat, bagi laki-laki, kedekatan fisik itu bahasa cintanya. Itu juga kebutuhan dia yang harus tersalurkan. Kalau di rumah nggak dapet, setan akan nyuruh dia nyari di luar. Jadi komunikasiin, "Pah, maaf ya bunda, capek banget hari ini. Besok ya sayang." Peluk dia lebih lama, jangan nolak tanpa penjelasan. 5. Lupa merawat diri. Ini yang paling sering diabaikan. Ingat nggak, dulu pas pacaran, 2 jam dandan demi mau jumpa sama dia. Udah nikah, daster bolong, bau bawang, rambut acak-acakan, muka minyak, kan udah laku. Ngapain dandan? Ingat ya, laki-laki itu makhluk visual. Matanya suka dengan suguhan yang indah-indah. Dia lihat wanita di medsos, cantik-cantik. Terus, pas pulang ke rumah, lihat kita, lecek. Lama-lama, dia ilfil. Bukan karena dia buaya, tapi karena kita nyerah sama diri sendiri. Dandan itu bukan buat genit, tapi bentuk syukur sama badan yang Allah kasih. Bentuk menghargai suami. 15 menit aja, sisir rambut, pakai lipstik, dan ganti daster dengan baju kesukaannya. Percaya deh, suami pasti seneng banget lihat istrinya. 6.
Nuntut suami nebak isi hati. Istri tiba-tiba diam. Suami jadi bingung. Dan nanya kamu kenapa? Terus kamu jawab, harusnya papa tuh peka. Yang perlu diingat, otak laki-laki dengan perempuan tuh beda. Kalau kita diem, ngambek terus berharap dia ngerti, sampai kiamat juga gak bakal mereka ngerti. Malah dia mikir, istri gue kok kayaknya ribet banget. Jadi capek berantemnya. Mau apa ngomong aja. Pah, bunda sedih. Hari ini papa lupa ulang tahun bunda. Bunda pengennya diucapin atau dikasih kado. Kelar kan? Nggak pakai drama. Laki-laki itu simpel. Kasih dia instruksi yang jelas. 7. Lupa doa buat suami. Ini kesalahan paling utama. Dan aku paling nyesel. Kita sibuk nuntut suami kerja, soleh, setia. Tapi kita lupa angkat tangan doain dia. Padahal hati suami itu di genggaman Allah, bukan di genggaman kita. Secerewet apapun kita, kalau Allah gak bolak-balik hatinya, dia gak bakal berubah. Jadi, mulai malam ini, doain dia. Doa istri itu makbul, tembus langit. Itulah 7 kesalahan istri yang tanpa sengaja membuat suami ilfil. Kamu istri hebat. Semua belum terlambat. Rumah tangga itu seperti tanaman, harus tiap hari disiram, dipupuk dengan sabar, pakai ilmu, pakai doa. Kalau kamu merasa video ini relate, share ya. Siapa tahu bisa selamatin rumah tangga yang lain. Kamu bisa komen di bawah nomor berapa yang kamu rasain. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum.